Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jamaah tahlil ar-rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas rutin kita setiap malam Jumat Legi, yaitu kumpul bareng dalam acara membaca Yasin dan tahlil yang diperuntukkan untuk orang tua yang telah mendahului kita. Lebih-lebih semoga bacaan Yasin dan tahlil ini sampai kepada orang tua daripada Bapak Muhammad Faisal. Benar? Faisal. Iya. Bapak Muhammad, keluarga daripada Bapak Muhammad Faisal dan juga semua daripada keluarga kita semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan bacakan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kitabnya Al-Mukhtarul Hadis Syarif. Kebetulan kita sudah nyampe di urutan ke-19. Hadisnya ada 59. Kita baru nyampe di urutan 19. Berarti kurang 40. Insya Allah kalau kita nututi sampai khatam berarti usia kita panjang. Karena saya 4 tahun mungkin atau 5 tahun saya di sini ya. Ini baru nyampe 19. 4 tahun atau 5 tahun baru nyampe 19. Kalau sampai habis 59. Nah. Tapi tidak berharap meninggal. Tapi kalau memang ditakdir untuk meninggal, semoga Allah takdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bunyi daripada hadisnya di sini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah manusia yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Dalam riwayat Bukhari yang lainnya, bahwasannya Imam Bukhari juga mengutip hadis, inna afdolakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya paling afdolnya kalian yaitu manusia yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Apakah memang membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran itu termasuk ibadah yang paling utama? Al-Imam Nawawi beliau menyatakan di dalam kitab At-Tibyannya bahwasannya Humaydi Al-Jamali pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang anir rajul yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Imam Ats-Tsauri ditanya, apakah seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dicintai atau seseorang yang mau membaca Al-Qur'an? Jawaban daripada Sufyan Ats-Tsauri, beliau dengan tegas menyatakan, faqala yaqra'ul Qur'an. Yang paling utama adalah manusia yang mau belajar membaca Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Kenapa kok Al-Quran itu dianggap ibadah yang paling utama ketika mempelajarinya? Karena dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu untung kalau kita punya anak bisa untuk membaca Al-Quran. Yang rugi itu kalau kita punya anak ternyata anak kita
di saat kita sudah meninggal masih belum bisa baca Al-Quran. Kenapa? Ati dikirimi apa? Kalau jadi sesuatu mungkin dia punya pangkat, mosok pangkat gak dikirim no. Contoh, mungkin jadi tentara, mosok tongkat gak dikirim no nang kuburan. Kan gak mungkin. Atau jadi polisi, pistolnya gak dikirim no ono di kuburan. Tidak mungkin. Oleh karena itu, beruntung sebagai orang tua yang mempunyai anak, meninggal anaknya sudah bisa baca Al-Quran. Belajar Al-Quran ini harus bagaimana? Apakah seperti yang ada sekarang? Ya terserah metodenya gimana. Cuman gak ojo nemen-nemen. Kadang ya Allah, a'udzune kudu repot sampai ngaji ini kusoro. Saya pernah duduk sama orang yang juga ada di situ, sibuk dalam mengurusi metode pembelajaran Al-Quran yang pakai gini, a'udzubillah itu kesoron. Akhirnya apa? Ternyata dapat bocoran. Ayahnya dulu katanya baca tidak seperti itu. Itu ilmunya anaknya. Anaknya baru kayak metode seperti itu. 4 jari kabeh kudu melebu. Untuk tambah repot. Iki nek tempat wong Madura dinar apa tak tahu jare ngono ya. Kalau ketemu wong Madura ditinggal temen, Pak. Jane wis gak iso. Oleh karena itu yang penting apa? Yang penting kata Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, itu antara huruf yang satu dengan yang lain sudah ada bedanya. Itu yang menjadikan sah dalam sholat. Antara sin sama shin, antara sin sama shod itu sudah ada bedanya. Adapun mengenai huruf dot, itu repot panjeni. Nabi sendiri menyatakan apa? Ana afsahu man nafaqa bid-doti. Aku adalah manusia yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf dot. Adapun umatnya kerepotan. Sampai satu cerita, ini dulu saya waktu masih kecil dulu, diceritain sama guru saya. Ketika itu sholat mungkin antara maghrib dan isya, yang harus membaca dengan keras. Imamnya itu nemen, semangatnya di dalam membenarkan hurufnya luar biasa. Sampai apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, gak tepat-tepat. Dikuetno sampai kecantol. Ilate kecantol. Kecantol gak iso ambekan. Gak bisa bernafas sampai geblak gak ono rumah sakit, Pak. Dibawa ke puskesmas, digotong sampai makmume. Sik semangat, imamnya lagi sik semangat. Ya opo carane mengeluarkan huruf dot dengan benar. Sampai-sampai di rumah sakit di puskesmas ditanya, kenapa kok bisa sampai semaput? Diceritakan kalau tadi itu jadi imam baca dotnya rodok mukso. Ternyata apa? Nyantol ilate, menjadikan dia tidak bisa bernafas. Ketika nyampe di puskesmas dilihat ilati panjang nyantol. Sama perawat di situ, waktu itu belum ada dokter karena belum ada rumah sakit. Ambil perawat itu di apa jenenge? Dioglek kata orang Jawa. Apa bahasa Indonesia ya? Dicodek iku padha Jawane, Pak. Ya, dicodek di situ akhirnya lidahnya itu keluar. Kembali ke asal. Ngono lho sik muni. Lin dari ngono ya. Sik diterusno akhire sing gotong apa? Amin dari ngono. Amin kabeh makmume. Ini menunjukkan bahwasanya perhatiannya mereka orang-orang dulu untuk membenahi daripada bacaan. Memang orang dulu tuh kalau belajar hebat, telaten. Sampai saya dapat cerita, ini ada di daerah kota Pasuruan. Pamannya itu belajar surat Al-Fatihah 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Saya diceritain itu mikir, Pak. Kalau belajar Fatihah tuh 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Iki sing bener iki sing endi, muridé kenemenen apa gurune gak tepak ya. Mosok belajar maca Fatihah, belajar membaca Fatihah 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Kalau belajar tafsir Fatihah mungkin gak ada masalah, karena memang tafsir Al-Fatihah itu banyak, panjang. Bahkan saya punya itu kitabnya khusus tafsir Al-Fatihah, segini 150 halaman lebih. Itu khusus tafsir Al-Fatihah. Fatihah dok, mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu 150 lebih tafsir Al-Fatihah di situ.
Kalau belajar tafsirnya selama itu ya gak ada masalah. Cuman kalau belajar baca nih 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ya lucu aja ngono lah. Kok ya apa? Kenemenan murid apa gimana ya? Kalau belajar bacaan Fatihah sampai 9 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pembacaan Al-Fatihah yang seperti itu timbul pertanyaan. Mana yang lebih afdol? Belajar Al-Qur'an atau belajar ilmu fikih? Ketika dua-duanya dibutuhkan, di sini ada satu pertanyaan yang memang dijawab oleh Imam Ibnul Jauzi. Ketika itu Imam Ibnul Jauzi ditanya, mana yang lebih afdol? Orang yang belajar ilmu Al-Qur'an, belajar bacaan Al-Qur'an, sama orang yang belajar ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu hukum. Sehingga kata Imam Ibnul Jauzi, dua-duanya harus. Ketika itu memang dibutuhkan. Orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Maka belajar Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Sholat juga membutuhkan ilmu fikih, maka belajar ilmu fikih itu hukumnya wajib. Namun apabila yang dimaksud itu lebih afdolnya ketika ditambahi bacaannya bukan cuma Al-Fatihah tapi surat-surat liane, fikihnya bukan cuma sekedar dia paham mengenai sholat, tapi ditambahi ya apa sunnah-sunnahnya sholat dan yang lain ditambahi kabeh. Kata Imam Ibnul Jauzi, kalau yang seperti itu hukumnya fardu kifayah. Silahkan mau nambah, kalau sudah ada cukup. Namun kalau ditanya mana yang lebih afdol antara belajar baca Al-Qur'an sama belajar fikih atau hukum syariat, kata Imam Ibnul Jauzi, kalau memang sudah semuanya terlaksana, Al-Qur'annya sudah tepat bacaannya untuk dalam ibadah ke setiap harinya, kemudian ditambah dengan belajar ilmu fikihnya, maka belajar ilmu fikihnya lebih afdol. Dan ini mungkin yang dipegang oleh saya punya mertua. Karena mertua dulu itu, mertua saya yang laki-laki itu alumni daripada Pondok Sarang, bahkan murid pertamanya Kiai Maimun Zubair, yang ngantarkan pondok Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan, yang ngantarkan pondok Kiai Abdul Hamid, yang jadi gurunya Kiai Maimun Zubair. Dan alhamdulillah beliau sering datang ke rumah dulu, rumah yang saya tempati, bukan rumah saya, rumah istri saya itu ya. Itu karena saya belum punya rumah sampai sekarang. Makanya saya ditakdir meninggal dulu, ya gampang besok nang malaikat enak pitakone gak akeh. Apa hisapnya tak banyak? Ya saya jawab, malaikat sampai yang ojo suwe-suwe nakone aku malaikat. Wong aku omahe gak duwe kok. Oh mana gak duwe? Kata ditakoni suwe-suwe. Lah apa? Paling sing ono cuma baju, motor, itu pun dibuat tiap hari. Yang lain enggak ada. Rumah atas nama istri semuanya. Makanya kalau ditanya malaikat ya enak, lihat hitam di atas putihnya atas nama siapa, malaikat kan ngono. Ya kan rotok enak didik, rotok ringan hisabnya. Tapi kalau yang punya rumah banyak, hati-hati. Ya, siap-siap hisabnya besok di akhirat. Kembali kepada permasalahan. Mertua itu dulu pesan ketika sebelum meninggal, ini hebatnya, memang perlu nasihat kepada orang yang di bawahnya atau orang yang masih hidup, wasiat itu perlu. Dulu itu wasiat mertua. Apa isi wasiatnya? Kalau besok saya meninggal dan anak perempuannya waktu itu ada 3 memang, karena yang 2 laki-laki, 3-3-nya itu pesennya satu. Kalau cari mantu, carilah mantu yang kalau memang bisa cari yang hafal Quran sama bisa baca kitab. Tapi kalau harus pilih salah satu, pilihlah yang bisa baca kitab. Kenapa? Ketika orang itu bisa baca kitab, dengan banyak membaca ilmunya akan tambah. Tapi kalau cuma hafal Al-Quran, gak akan nambah ilmu nih. Kalau dia tidak bisa baca kitab, sehingga pernah dulu diminta 2 orang malah ceritanya. Yang cerita ini ibu mertua dulu. 2 orang yang hafal Quran itu 2 orang minta saya punya istri sebelum jadi istri saya. Ya, diminta dulu tuh dua-duanya langsung ada wasiat dari ayahnya, suruh tanyakan bisa baca kitab apa
Enggak. Kalau enggak, karena wasiatnya harus dinikahkan dengan yang bisa baca kitab, akhirnya sing hafal Quran kalah. Kalah mbek sing ngarepe jenengan iki nggih. Rada keren ngono kan ngono ya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya keutamaan membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita jadi manusia tidak bisa baca Al-Quran, jangan sampai anak kita tidak bisa. Perlu itu. Kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, anak kita harus diajarkan. Kenapa? Biar gak mandek. Biar gak mandek ilmu ini, ilmu bacaan Al-Quran, sehingga apa? Akan terus menerus. Ketika saya punya orang tua meninggal, enak orang tua tinggal mendapatkan pahala bacaan Al-Quran. Tapi tugas bagi saya, karena saya bisa baca Al-Quran ini terus terang aja, Pak. Karena didikan orang tua, bahkan bisa baca kitab juga karena tuntutan orang tua. Kenapa? Dulu saya ledak ngaji, aku dikepuki, saya eling, pancen seneng dolan saya itu. Ya, biyen seneng kali dolen, sampai konco-konco nangkali, golek iwak dan lain sebagainya. Cuma kalau sudah waktunya ngaji harus ngaji. Sampai saya punya orang tua tuh enak. Kalau sekolah SD, mulai sekolah sampai lulus, gak pernah ditanya meni ujian apa ndak. Tapi sekali gak belajar ilmu agama, sedino gak belajar dan dapat laporan dari guru saya, langsung dipukul. Mergani saya juga mikir, ya Allah, iki korban saya ini ya. Korban orang tua yang dulu memang semangat untuk menjadikan ingin anaknya bisa baca kitab. Sehingga alhamdulillah sekarang saya merasakan. Kok saiki ya Allah ya, arek ngaji di ngatekno dilaporno di situ akhirnya dilereni. Bahkan kadang ada yang dijewer di gono apa? Kena HAM itu apa gua? Ya, kekerasan dan lain sebagainya. Lihat saya dulu dipukul sama ustadznya sama gurunya, lapor nang tua. Tutu oma ditambahi, Pak. Ditambahi tutu oma. Lihat awakmu gak nakal gak kirono digepuk digono. Ya Allah, iya wis. Tapi ujung-ujungnya apa? Saya alhamdulillah terima kasih banyak. Sehingga apa? Akhirnya saya bisa. Yang kedua dari fawaid dari hadis ini, dianjurkan bagi umat mukmin itu, umat muslim, untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya. Berarti kalau dikatakan mengamalkan isinya, perlu untuk memahami. Oleh karena itu, jangan berhenti ada di bacaan Al-Quran saja, tapi ditambahkan ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu kalau kita punya anak, sekarang kan banyak lembaga yang khusus Al-Quran. Kalau udah ada mengenai wudhunya, sholatnya, ini masih kurang, Pak. Jangan diberhentikan di situ. Merkani sekalian saya promosi ya, Madrasah Sunniyah Salafiyah Cabang Tambak Yudan siap untuk menerima orang-orang yang dekat di antara madrasah, anak-anak yang dekat di antara madrasah, untuk dimasukkan dan untuk dididik, untuk dikasih pengetahuan mengenai ilmu agama. Ampun ragu. Di situ banyak ustadznya yang alumni dari mana-mana, beraneka ragam di situ. Oleh karena itu yang masih ada di daerah Tambak Udan Makmur, silahkan monggo, dibuka 24 jam ya. Setiap hari mulai malam Sabtu sampai malam Kamis. Pembelajarannya di situ. Monggo, silahkan yang punya anak yang sudah pernah belajar Al-Quran tapi kok masih belum ada pembelajaran ilmu agama, silahkan untuk dimasukkan, ada di Madrasah Sunniyah Salafiyah Cabang Tambak Yudan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Bisa dengan sholat berhajat bacaan Quran. Nah, bacaan Quran ini kalau tuntunan harus hafal. Tapi bagaimana kita belajar agar tidak sampai juga tidak bisa hafal. Mulai pertanyaan. Ada yang bertanya? Bisa luwe lah. Ada pertanyaan dari saya satu saja. Sholat itu bacaan Al-Fatihah dan satu surat itu wajib dibaca. Ketika
ketika ini tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Dan bacaan Al-Qur'annya itu kan sebagai tartil. Tartil itu tajwid dengan makharijul hurufnya juga harus dipahami. Nah, pertanyaan saya ini, orang yang sholat berjamaah itu kan ditanggung oleh imam. Bacaan Fatihah dan suratnya ditanggung imam. Jadi makmum tidak bisa membaca Al-Fatihah dan surat. Nah, bagaimana kalau ketemu kita sholat ketemu imam yang bacaannya juga tidak benar? Maka kewajibannya kita ini harus memisahkan diri dari jamaah. Nah, bagaimana kalau orang tertentu kan bacaannya sama-sama ada betul? Sudah. Imamnya bacaannya kurang bagus, makmum juga merasa bagus. Apakah imam itu dosa atau mubah? Sudah. Pertanyaannya bagus. Tapi tadi kok ada keterangan ketika berjamaah makmum tidak wajib baca Al-Fatihah dan surat. Itu sebenarnya kalau mazhab Syafi'i Anda makmum harus baca Al-Fatihah. Namun kalau makmum masbuk itu baru. Untuk makmum masbuk itu apa? Ini banyak kejadian. Non saya ulang ya, jenengan rajin didengarkan. Banyak kejadian gini. Imam sudah mau rukuk. Katakan sudah minal jinnati wan nas, Allahu Akbar. Kita baru datang. Allahu Akbar, itu jangan baca Al-Fatihah. Makmumnya jangan baca Al-Fatihah, tapi langsung ruku. Sebagian manusia enggak. Kulo boten neco menawi boten maos Fatihah. Lagi justru tambah salah. Ketika dia Fatihah dibaca, padahal posisi imam sudah mau ruku dan pastinya dia akan ketinggalan rukuk bersama imam, maka hukum sholatnya nanti tidak dianggap satu rakaat makmumnya. Siapa terus? Dia harus nambah satu rakaat. Tidak boleh. Dan ini banyak terjadi. Kadang surbanan pak, sholat tidak model goyong ngono. Memang surban bukan tanda orang pintar. Surban sekarang dijual bebas. Bahkan kalau dibahasakan sekarang menjadi aksesoris, ya. Aksesoris muslim. Ini kan repot. Oleh karena itu, makmum yang tidak nututi bacaan Fatihahnya imam, gak usah baca Fatihah. Mau masbuk. Kalau baca Fatihah justru tambah masalah. Adapun yang tidak masbuk wajib, Pak. Kalau tidak masbuk wajib baca Fatihah. Ini mazhab Syafi'iyah. Kalau pindah mazhab baru ada yang menyatakan itu. Di kitab Majmu' ada itu, pernah saya baca memang itu. Kalau beda mazhab ada yang menyatakan seperti itu. Cuman kalau mazhab Syafi'iyah enggak. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Sudah. Tadi memang imam itu harus imam yang bacaannya sah. Bukan yang bacaannya paling enak. Itu yang paling enak anjuran. Tapi ketika makharijul hurufnya sudah benar, bacaannya sudah tepat menurut syariat, tapi suaranya gak pati enak, gak ada masalah. Boleh untuk jadi imam. Itu boleh untuk jadi imam. Tapi kalau imamnya salah dalam makharijul huruf, contoh Ar-Rahman gak iso mojone, Ar-Rahmanir Rahim mojone Allahmanir Rahim, kan gak bener. Ya apa terus? Apakah boleh ini jadi imam? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh jadi imam. Nah terus ya apa? Kalau kepingin berjamaah, jadi makmum. Jangan memaksakan diri untuk jadi imam. Karena tahu diri, kalau kata guru saya dulu, percaya diri itu bagus. Tapi jauh lebih bagus Anda menjadi manusia yang tahu diri. Kalau sudah tidak betul, sudah ibadah kita itu berarti dituntut untuk jadi makmum. Kalau sama-sama salah, hurufnya bodoh gak tepain. Yang imamnya tidak bisa roh. Terus
Yang makmumnya seumpama gak bisa kaf, iyaka diganti iyasa. Ya, seumpama gak iso muni kaf. Iyaka diwoco iyasa. Siapa terus? Apakah boleh berjamaah? Ketika yang salah tidak sama, itu disebutkan ada di kitab Nailur Roja, termasuk ada di kitab Ghayatul Muna juga, Syarah Safinatun Najah. Apa? Ini tidak boleh berjamaah karena kesalahannya beda. Tapi kalau kesalahannya sama, imam dan makmum sama-sama tidak bisa baca ro. Pelate bodoh, kesalahannya sama. Siapa terus? Gantinya beda. Imam roe diganti Ar-Rahman diganti apa? At-Tohman seumpama jare degono ya. Roe diganti to. Yang makmum, yang Ar-Rahman diganti As-Sahman jare degono seumpama. Ya apa terus? Tidak ada masalah. Sebagian menyatakan boleh si berjamaah karena kesalahan hurufnya sama. Tapi kalau kesalahan hurufnya tidak sama, ini tidak boleh berjamaah. Ya apa terus? Podo-podo harus jadi makmum, cari imam yang benar. Cuman ukuran benernya ini yang penting makhorijul hurufnya tidak sampai ada kesamaan. Ya tidak usah nemen-nemen. Yang penting apa? Hurufnya itu antara satu sama yang lain sudah ada bedanya. Versi Imam Ghazali enak. Bahkan kata Imam Ghazali di Ihya, kalau orang terlalu memikirkan makhorijul huruf, nanti tadabburul ma'aninya hilang. Gak memikirkan arti Al-Qur'annya, tidak memahami bacaan Al-Qur'annya. Apa hurufnya dok medang-medang ono deh, ya apa sekiranya hurufnya bener. Akhirnya isi sholat yang ngambang. 20 tahun sholat sih pancet. Padahal kata para ulama, Imam Ghazali itu juga menyebutkan minimal kalau kita sholat tidak bisa khusyuk, ada di 3 titik harus khusyuk. Yang pertama ketika takbir, niat Allahu Akbar, gitu harus teman-teman, harus hatinya hadir. Itu yang pertama. Yang kedua ketika baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini harus diresapi. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini yang kedua. Yang ketiga ketika membaca tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini harus benar-benar diingat. Kenapa? Supaya sholat kita minimal besok menjadi sholat yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma sholat yang menjatuhkan kewajiban kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi monggo Pak. Ada yang tidak jelas? Ada yang kurang jelas? Balas? Nabun? Lah, pertanyaan. Ayo monggo. Imamnya suwe. Sumbing gitu ya. Tahu aku. Dijawab tadi. Cari yang muda. Tingkat tahun. Imamnya apa? Sumbing. Sehingga gak tepat. Enggak tepat pasti tepat. Artikulasinya beda. Ya, kalau suaranya sudah makhorijul hurufnya beda, berarti gak sah. Ini kan berarti sama dengan yang saya ingatkan tadi. Percaya diri itu bagus, tapi lebih bagus menjadi manusia yang tahu diri. Kalau sudah gak bener makhorijul hurufnya, ya ganti dong. Imamnya diganti. Terus sing mangsing sumbing ya woy, jadi makmum, ganjarane bodoh. Mergane saya juga heran kadang ada orang rebutan ingin jadi imam. Ganjarane makmum imam le bodoh. Tidak ada yang menyatakan muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjarane imam 29 derajat ngono ta? Enggak. Podo ganjarane 17 derajat, makmum dan imam sama-sama 27 derajat. Mergane kok rebutan jadi imam, justru satu yang harus diingat. Al imamu domin. Imam itu harus tanggung jawab. Mergane kalau saya boleh milih, gak kelem jadi imam, ha? Apa? Enak jadi makmum. Salam cing, mari salam pelencing. Aki jadi imam salam cing lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai marah. Ya melebu TV, Pak. Ono di masjid, berita ilang ngono. Imame mari salam langsung muncul dari ngono. Kan gitu akhirnya. Mereka jadi makmum gak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum langsung boleh. Ya.
ngape tempat yang strategis, dek jobo dek pojok dewe, salam langsung, ya kan enak kalau jadi makmum, kan jarane podo Pak, 27 kalau sama-sama berjamaah, imamnya ya 17, makmumnya 17, enak yang jadi makmum. Mergane kalau ada orang semangatnya hanya ingin jadi imam, masalah ini orangnya, kok bisa? Kecuali bisa mungkin lo tambah. Imamnya pahalanya bisa tambah banyak. Ada satu masalah mungkin di situ. Apa diantara nih? Makmumnya imam yang bacaannya salah, imamnya salah. 9 orang semuanya salah bacaan. Hanya dia yang bacanya betul. Ya apa? Dia jadi imam mungkin untuk menyelamatkan 9 ini bisa mendapatkan pahala lebih. Pahalanya apa? Menyelamatkan sholatnya orang yang berjamaah gitu. Les podo imamnya di kono banyak yang bacaannya sama, bacaannya bener. Lah kok sih rebutan jadi imam? Ya berarti dia ambisi ingin ada di depan, padahal enggak ada riwayat barang siapa yang menjadi imam pasti masuk surga no. Saya belum pernah dapat riwayat itu kok. Ya, tidak pernah dapat saya jalan riwayat itu. Mangkana imaman dakhulal jannah, jadi no itu ya. Barang siapa yang jadi imam akan masuk surga, tidak ada. Justru yang ada itu yang jadi imam harus tanggung jawab dengan sholatnya makmum. Ya. Satu bangi gitu. Satu lagi 3 paling banyak. Ya. Misalnya ada makmum datang rokaat paling terakhir, Iya. dikatakan lewat Fadilah. fadilah jamaah itu ketika saat apa? Gitu. Maksudnya fadilah jamaah saat apa ya maksudnya? Dikatakan dapat satu jamaah itu ketika imam posisi atau Tasahud akhir ya, atau sudah daripada ruku bangun itu i'tidal atau sujud itu yang terakhir, sujud yang terakhir gitu kan, nututi sujud terakhir dalam sholatnya imam atau nututi tasahud terakhirnya imam. Apakah dapat fadilah jamaah? Jawabannya dapat fadilah jamaah. Opo podo? Ya jelas ya, gak podo. Bahkan ada fadilah apa? Ada fadilah khusus bagi orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Makanya ada barang siapa yang mendapatkan 40 hari berturut-turut takbiratul ihram bersama imam, maka Allah akan terangi hatinya. Ini 40 hari 5 sholat, mendapatkan 5 waktu selama 40 hari yang mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam, maka akan menjadikan apa? Allah akan jadikan hatinya bersinar, uripe terasa tenang. Itu kok uripe sempek tok, berarti perlu dipertanyakan. Insya Allah sholatnya telat tok, karena memang ada apa? Unen-unen kata orang Jawa, orang yang menjaga sholat akan Allah jaga hidupnya. Orang yang menunda-nunda sholat, urusannya pasti akan ditunda-tunda oleh Allah. Oleh karena itu, yang konsisten menjaga sholat jangan sampai ketinggalan, perlu. Adapun fadilah tadi yang ditanya, apakah dapat fadilah jamaah? Fadilah jamaah ya dapat, tapi jelas tidak sama dengan yang mulai dari awal, gitulah ya, Bun. terus untuk jumlah rakaatnya misalkan zuhur berarti kan nambah 3 atau 4. Nah, kalau zuhur nambah 3 apa nambah 4? Dia ada di posisi mana? Kalau ada di posisi tasahud ya nambah 4. Pokok ada di posisi ruku nututi sama imam, berarti nambahnya 3. Yang penting rukunya yang dihitung ketika berjamaah, ikut tumaknina ruku bersama imam apa enggak? Kalau tidak ikut ruku tumaknina bersama imam, berarti rakaat itu tidak dihitung. Tapi ketika nututi ruku tumaknina bersama imam, rakaat itu dihitung. Ada satu contoh lagi, tak kayak masalah lagi. Orang datang sholat Jumatan, datang di rakaat kedua, ya, wis mari ruku, imamnya wis sami Allahu liman hamidah tako, Allahu akbar melu sujud. Nambah piro lek Jumatan gak oleh nambah loro, harus nambah 4. Karena itu tidak dianggap sholat Jumat.
iku dianggap sholat dohor. Mereka itu kalau di kitab fikihnya termasuk sholla wala nawa wala sholla. Ada orang yang sholat tapi gak niat tapi gak sholat. Niatnya sholat Jumatan tapi sholat itu sholat dohor. Sholat dohor tapi niatnya sholat Jumatan. Mereka usolli ini apa? Usolli fardul Jum'ati rakaat ini. Tapi kenyataannya harus nambah 4 rakaat karena itu harus melakukan sholat dohor. Ini perlu. Mereka ini telat ojo nemen. Telat siji gak apa-apa ngono lah ya. Oh my telat loro iki ya apa ceritane? Ya, paling ndak siji ae, siji gak apa-apa nambah siji. Cuma aja rame-rame. Bukan berarti saya menyuruh lah ya, ndak. Ini kajian fikihnya loh ya. Artinya ya apa? Ketika dia telat 1, maka dia nambahnya 1. Kok gak nutut di rakaat kedua rukuk sama imam? Dia harus nambah 4. Karena itu rakaatnya tidak dianggap. Kecuali ada satu masalah. Ini dulu hampir saya praktekkan dulu ya, cuman gak jadi. Apa? Jadi masalah, jadi fitnah. Apa? Janjian naik teko siji-siji. Teko siji ya, oleh sak rakaat. Engko nyambung maning siji sak rakaat. Gak apa-apa. Ya, terus sampai panjang di situ gak ada masalah, boleh. Cuman kan didelok wong kok apa maning di syuting tambah. Ya, iki sholat Jumatan gantian dari ngono-ngono jadi bahasa ini nanti ya. Iki masalah pisan. Kadang ilmu itu tidak semuanya perlu untuk diamalkan. Sing api-api ae diamalkan. Yang sekiranya kurang bagus ya gak usah. Nggih, mbun junggung nggih. Nggih. Udan maneh. Ya. يا ربنا طرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على ما أسرفنا فاتب علينا توبة أغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ولكل والدينا ربي ومولدينا والآل وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمير ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدالة الصبح والحمد لله في البر والتنادي الفاتحة.